Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus Mirza, fisioterapis. Di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mengobati atau menyembuhkan mandiri cedera pada engkel atau biasa disebut keseleo atau terkilir pada engkel atau biasa dikenal dengan istilah medisnya adalah sprain ankle. Atau sprain itu adalah cedera atau kerusakan pada ligamen. Ligamen itu adalah jaringan pengikat yang menghubungkan tulang dengan tulang. Nah, jadi biasanya posisi terkilir atau keseleo ini yang paling banyak pada posisi seperti ini. Biasanya jatuh atau kepelicuk posisinya gini. Posisi inversi, dia masuk ke dalam gini. Ada juga yang gini posisinya, nah gini. Tapi yang paling banyak seperti ini. Biasanya karena salah tumpuan saat melompat atau ada lubang jalan, tiba-tiba kita nggak pas pijakannya ke gini, ke pelicuk ataupun jatuh atau gimana. Biasanya masuk gorong-gorong atau apa yang paling banyak itu. Nah gini, dalam posisi seperti ini. Jadi yang cedera ligamen yang sisi sini, sisi luar sini. Oke, nah biasanya ligamen yang paling sering cedera di bagian luar ini adalah di area sini, ligamen anterior talofibular, sama sini calcaneo fibular. Nah juga biasanya juga posterior talofibular sini juga sering kena seperti ini. Nah jadi ini kalau cedera ligamen ini ada grade-grade-nya. Nah, jadi kalau grade 1 biasanya ringan, memarnya cuma sekitar sini saja. Dia 1-2 minggu biasanya sudah sembuh sendiri itu. Nah, terus kalau yang grade 2, nah ini lebih lebar lagi lukanya. Bengkaknya juga lebih lebar. Nah, terus apabila digerakkan gini, nah ini sudah ada ketidakstabilan pada sendi. Nah, terus kalau yang lebih parah lagi, yang grade 3 yang sampai putus biasanya ligamennya. Nah itu biasanya sampai oklek-oklek ini anunya, engkelnya itu yang paling parah, itu paling lama. Gak bisa cuma seminggu 2 minggu sembuh, nggak bisa. Biasanya itu juga ditandai sama bengkaknya, sama memarnya, areanya luas, radangnya luas. Juga biasanya kalau buat jalan itu sakit. Nah kalau yang ringan, yang grade 1 itu buat jalan pun masih bisa ya, cuma nyeri sedikit seperti itu. Juga biasanya kalau grade 1 buat jinjit pun ada sakit cuma sedikit. Tapi kalau yang grade 2, grade 3 itu buat jinjit pun udah nggak bisa, nggak sanggup seperti itu. Nah jadi cara penanganan awalnya adalah pas fase awal 1-3 hari kita fokus ke ininya aja, ke bengkak sama nyerinya aja, seperti itu. Jadi yang pertama untuk bengkaknya kita sama nyerinya kita redam pakai air dingin, kompres dingin. Jadi caranya kita siapkan bak, diisi air, lalu kasih es batu, cacahan es batu, kita rendam di dalam bak segini lah. Masukkan ke dalam bak, kasih air, kasih es batu sampai segini, sekitar 10 menit seperti itu. Lalu setelah kita kompres, istilahnya setelah kita kompres dingin, kita rendam di air dingin, lalu fokus kita adalah ke jaringan-jaringan ini, jaringan-jaringan yang tidak rusak, jaringan yang tidak bengkak. Jadi gini, ada pertanyaan, kalau cedera engkel atau keseleo jangan langsung dipijat, benar atau tidak? Ya benar, kalau daerah yang bengkak atau yang luka ini tidak boleh langsung dipijat seperti itu. Nah tapi di area yang lain yang tidak bengkak, yang tidak luka, boleh seperti itu. Nah ini yang akan saya ajarkan bagaimana cara masasnya di hari pertama, kedua, ketiga, seperti itu. Umpamanya ada juga yang kata biasanya tukang-tukang pijat, oh hari pertama langsung dipijat itu. Nah itu yang tidak boleh, hati-hati. Ini jangan langsung dipijat di area yang memar atau bengkak, otomatis akan tambah memar, dan juga penyembuhannya yang harusnya cedera engkel ringan 1 minggu 2 minggu selesai, ini bisa lebih
lama, bisa sampai 2 bulan, bisa sampai 1 atau 2 bulan seperti itu. Jadi perlu diketahui lagi, saya ulang lagi bahwa cedera ankle ini grade-grade-nya ada 3. Nah, itu yang menentukan untuk percepatan penyembuhannya sendiri seperti itu. Nah, oke, sekarang bagaimana caranya? Setelah lanjut lagi ke awal, setelah direndam air dingin. Nah, setelah direndam air dingin selama 10 menit. Nah, ini kan nanti terlihat ada bengkak di area sini. Di area ini bengkak. Spidolnya mati. Anggaplah di area sini. Nah, ini yang daerah yang bengkak, ini tidak boleh diapa-apakan. Kita fokus ke area yang sini, umpamanya sini. Nah, tidak lagi umpamanya cuma area sini yang bengkak, yang ini. Tapi kalau ada memar sampai sini, nah yang memar-memar itu jangan sampai kita kena pijat. Oke, nah, tergantung grade-nya. Biasanya kalau grade 2, grade 3 memarnya sampai sini-sini, biru, merah, nah sampai sini. Ini di area itu gak usah dipijat dulu. Nah, jadi kita ambil yang grade 1 ini ya, yang memarnya cuma sebatas sini biasanya. Nah, langkah pertama adalah siapkan minyak buat pelumas saja. Seperti ini. Nah, area yang harus dipijat adalah sini. Pertama dari ujung kaki sini, sela-sela ujung kaki ini seperti ini. Nah, karena pada fase awal ini, fase akut ini, yang paling terasa adalah bengkak sama nyerinya. Nah, lakukan pemijatan di luar area yang luka ini adalah untuk memperbaiki sirkulasi sehingga cairan, sehingga zat-zat nyeri yang numpuk di area yang luka itu bisa cepat terserap atau terurai. Nah, seperti ini. Ini pijatnya biasa aja seperti ini, nggak usah terlalu ditekan-tekan. Yang penting perlu rutin aja senyaman mungkin. Nah, mulai dari jari-jari jempol sini ke atas semua sini. Seperti itu. Terus yang kedua adalah di sini. Di telapak kakinya. Seperti ini. Nah. Oke, nah di telapak kaki ini boleh ke bawah sana, ke arah jempol atau ke atas ini boleh saja. Seperti itu. Ya. Nah, lalu di area sini, area ankle bagian dalam. Nah, syaratnya jangan ada bengkak di sini ya. Nah, bengkaknya kalau di sini ada bengkak juga ini tidak boleh diginikan. Seperti itu, pelan-pelan aja lembut. Nah, tarik ke atas bisa seperti ini. Nah, ini lemaskan aja pelan-pelan ya, tidak usah terlalu ke susu. Nah, ini cuma menggerakkan aliran darahnya ini. Nah, selanjutnya di area sini, betis. Di area betis. Nah, betis ini tarik ke atas seperti ini. Nah, cara ini sangat cepat untuk mengurangi nyerinya, karena di fase awal biasanya di hari ke 1, 2, 3 itu nyerinya masih terasa sekali. Kalau ankle cekot-cekotnya masih terasa. Nah, ini cara ini sangat membantu untuk mengurangi nyeri cekot-cekotnya, juga nanti mempercepat peradangan itu terserap kembali. Nah, ini tarik ke atas, jempol pegang di sini, ini apa namanya, jari telunjuk di belakangnya juga ngurut seperti ini. Nah, jadi langsung dua-duanya tarik ke atas semua. Oke, setelah itu di sini di area betis bagian luar. Nah, ini di otot peroneusnya ini. Biasanya kan ketika kita cedera ankle di area sini, otot ini akan menjadi tegang ini. Ini soalnya otot penghubung antara lutut sama ankle. Kalau ankle bermasalah, ini akan menjadi spasme atau tegang. Sama juga kalau lutut bermasalah, otot ini juga akan sering tegang. Nah, jadi ini yang harus dirilis, harus dilemaskan, tarik ke atas seperti ini. Nah, sampai kena ke otot bagian belakang juga seperti ini bisa lebih bagus.
Oke, ini tarik seperti ini. Yap. Oke, setelah otot ini sudah lemas, tarik ke paha bagian samping. Tarik ke atas sampai lemas. Seperti itu. Nah, untuk ankle ini durasinya agak lama. Karena banyak yang harus diceritakan. Jadi tidak bisa cepat-cepat saja 2 menit selesai. Tidak, biar jelas nanti bagaimana cara menangani cedera ankle dari awal sampai akhir. Oke, setelah ini lemas, nah otot paha bagian samping ini lemas, baru kita ke sini ke daerah yang cedera atau luka atau bengkak. Bagaimana caranya? Simak terus video ini. Oke, selanjutnya langsung ke daerah yang bengkak atau paling nyeri. Harus diapakan? Pertama, ini selain tidak boleh dipijat, nah di area ini yang mengalami bengkak atau luka, kita gosok pakai gagang sendok seperti ini. Nah, yang biasa kita pegang sendoknya, caranya kita tarik ke atas seperti ini, digosok pelan-pelan, seperti ini. Nah, mulai dari sini pelan-pelan saya jadi gosok seperti ini. Fungsinya ini adalah untuk menarik cairan yang dari sini, yang ada di sini, yang gumpal di sini, supaya cepat ke atas, cepat terserap cairannya. Juga untuk mengurangi nyeri. Ini kalau sudah bengkak, zat-zat nyeri yang di sini nih banyak menumpuk. Jadi kita gosok seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk mempercepat mengurangi bengkak dan mengurangi nyeri, membuang zat-zat kimia yang menyebabkan nyeri di area yang luka atau cedera. Gosok seperti ini. Nah, gosoknya berapa menit? Bisa 3-5 menit seperti ini. Diratakan seperti ini. Oke, yang penting jangan ditekan dengan tangan, jangan dipijat di area yang luka. Harus dipahami itu. Nah, ini gosok seperti ini. Oke, setelah kita gosok, nah setelah kita gosok, sudah treatmentnya di hari 1 sampai 2, 1, 2, 3 seperti ini. Oke, kita pakaikan setelah treatment seperti ini, mulai dari kompres, massage di area yang tidak luka atau cedera, terus gosok di area yang bengkak atau cedera dengan gagang sendok seperti ini. Lalu kita kasih parem kocok seperti ini. Ini parem kocok sasetan. Nah, ini yang parem kocok yang sudah ada botolan, tinggal nuang taruh di sini seperti ini. Nah, ini parem kocok. Ini banyak ditemui di di apotek apa di online banyak. Kenapa saya banyak stoknya parem kocok? Karena saya biasanya treatmentnya kalau pasien awal-awal cedera atau keseleo, ya saya seperti ini sarankan atau resepkan nanti parem kocok ini seperti itu. Nah, jadi nanti setelah semua selesai, treatment semua selesai, kita baluri parem kocok. Oh ya, sebelum dibaluri parem kocok bisa juga dibaluri minyak tawon, lalu kita tempelkan parem kocok seperti itu. Oke, ini treatmentnya selama 1-3 hari. Setelah 3 hari atau memasuki hari keempat atau hari kelima, treatmentnya berbeda lagi. Oke, caranya setelah ini udah agak mereda, sudah agak enak, nah treatmentnya ke hari ketiga keempat, kita mulai dari biasakan menggerak-gerakkan dulu seperti ini. Ankle harus digerak-gerakkan. Nah, ini seperti itu. Bisa nulis abjad, gerakan A, B, C, D sampai Z. Kenapa harus digerak-gerakkan? Supaya ini tidak lengket. Kalau sendi cedera tidak diapa-apain, tidak diaktifkan, tidak dirangsang, ini akan lengket nanti. Nah, ini bekas cederanya akan menggumpal di sini, merekat di area sini.
otot dan sendi menjadi kaku, spasme semakin menjadi-jadi kalau tidak digerakkan. Seperti itu, oke. Nah, lalu kan ini masih ada bekas lukanya. Setelah hari keempat, kelima kan masih ada bekasnya, belum sembuh total. Seperti itu. Nyeri sudah berkurang, bengkak sudah agak berkurang, tapi nyeri gerak masih. Misal kalau untuk aktivitas jinjit atau jongkok masih terasa agak sakit di sini. Apalagi dibuat lompat masih terasa sakit di sini. Nah, treatmentnya seperti ini. Kayak kita kasih minyak di area ini, di area ankle-nya ini. Kita gosok pakai ujung botol yang ada geriginya. Ini saya pakai ujung botol deodoran. Bisa juga ujung botol minyak tawon atau ujung botol botol UC 1000 itu. Nah, caranya adalah kita gini. Kita gosok-gosok di area yang cedera itu atau yang lengket seperti ini. Nah, kenapa harus digosok seperti ini? Nah, biasanya kalau cedera ankle yang kumat-kumatan, cedera ankle yang sering kambuh, setelah lukanya menutup, ini kan masih ada fibrus di sini. Fibrus ini cairan tadi, cairan yang keluar dari otot atau sendi. Nah, dia mengeras di sini, mengering di sini. Itu yang bikin sering kambuh-kambuhan. Nah, jadi fibrus itu tidak boleh nempel di celah-celah sendi ini. Dia harus dibersihkan seperti ini. Nah, harus digosok-gosok seperti ini. Ini rasanya nanti terasa agak-agak sakit tapi enak. Nah, gosok seperti ini, gosok semua di area ini, gosok sampai terlihat ada kemerahan seperti ini. Gosoknya bisa agak lama, 5-7 menit digosok seperti ini. Cari di area yang paling sakit, dia gosok. Nah, gosok. Lalu setelah 5-7 menit digosok. Nah, terus ada yang bengkak, kita pijat seperti ini. Nah, ditekan pakai gini. Nah, tekan pakai friction. Tekan, putar. Ini untuk mengurai fibrusnya ini. Tekan, putar. Tekan, putar. Tekan, putar di area ini, di area mata kaki. Tekan, putar. Tekan, putar. Tekan, putar. Bisa juga langsung ditarik ke atas ini. Dipelurutin ke atas, tekan peluruti ke atas seperti ini. Nah, oke. Tekan. Nah, seperti ini. Oh iya, kelupaan. Setelah hari keempat atau kelima, nanti sudah tidak boleh dikompres air dingin, kompresnya air hangat. Kita celupkan pada air hangat sekitar seperti ini, sekitar 15-20 menit. Bagus itu. Kalau kompres hangat agak lama dibanding yang dingin. Kalau yang dingin cukup 10 menit, kalau yang hangat 15-20 menit. Oke, lanjut lagi. Ini tarik terus ke sini. Nah, setelah itu kita tekan di area yang ini, yang bengkak tadi atau sisa-sisa cederanya. Nanti kan pas dipijatnya kan teraba mana otot yang gerenjel yang masih sakit. Nah, itu yang cederanya. Kita tekan itu, lalu gerakkan ankle-nya seperti ini. Nah, ankle digerakkan, tekan, gerakkan, tekan, gerakkan, pindah lagi ke sini sambil digerak-gerakkan gini. Nah, tekan, gerak-gerakkan, tekan, gerak-gerakkan, tekan, gerak-gerakkan. Seperti ini. Yap. Oke. Ya, seperti itu. Nah, ini apabila teman-teman atau rekan-rekan melihat video ini, mungkin video ini tidak umum dipakai, teknik seperti ini tidak umum dipakai seperti video-video yang beredar di YouTube selama ini. Nah, tapi bisa dibuktikan atau bisa diterapkan apabila yang melihat menderita cedera ankle ini. Insya Allah proses perbaikan jaringannya atau proses pemulihannya atau penyembuhannya akan semakin cepat dan semakin bagus. Cara ini insya Allah aman asal mengikuti step by step yang saya jelaskan mulai dari awal video sampai di akhir video ini. Usahakan kalau nonton jangan skip biar intinya yang disampaikan itu bisa masuk atau bisa dimengerti.
Oke, demikian video yang lumayan agak panjang ini. Semoga video ini bermanfaat. Oh ya, nanti setelah ini insya Allah akan dibuatkan lagi video untuk setelah terapinya harus ada penguatan pada ligamen yang cedera, supaya bisa kembali optimal saat kita kembali berolahraga atau beraktivitas. Setelah diterapi udah enakan, jangan berhenti di situ, masih ada latihan atau exercise penguatan supaya si otot atau si ligamen ini atau si cedera ankle ini tidak kambuh-kambuhan, dan otot ligamen ankle juga kuat, penstabilnya semakin kuat, nanti bisa kembali beraktivitas atau berolahraga. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan di akhir video. Jangan lupa yang belum subscribe. Salam sehat, salam bermanfaat.